Jumpa lagi di Adu TV. Ya, laptop brand lokal yang satu ini harganya terlalu murah untuk spesifikasinya. Ya, yang ini beneran murah banget. Harganya di kisaran 6,9 juta rupiah. Untuk spesifikasinya, jujur aja kami sangat terkejut. Prosesornya pakai AMD Ryzen 6000H series. Nggak salah dengar, H series yang bisa dipakai di laptop gaming. RAM-nya langsung 16 GB DDR5 6400. Bukan 4000-an, 6400 MHz langsung dual channel. Storage-nya setengah terabyte dan masih bisa ditambahin lagi pakai SSD yang kedua. Layarnya IPS dan udah support AMD FreeSync. Ini nggak salah pasang harga bagaimana nih? Ya, biasanya laptop dengan spek seperti ini harganya bisa mencapai belasan juta rupiah. Yang ini cuma 6,9 juta rupiah aja. Ya, laptop yang harganya ajaib ini adalah Advan Workplus. Oke, gimana? Tertarik? Kita mulai bahasnya dari spesifikasi aja ya. Oke, spek utamanya untuk prosesor pakai AMD Ryzen 5 6600H. Codename-nya Rembrandt. CPU architecture-nya Zen 3 Plus atau Zen 3 Plus ya. Fabrikasinya 6 nanometer. Default TDP-nya besar di 45 watt. Dia punya 6 core 12 thread dengan L3 cache di 16 MB. Sebagai perbandingan, laptop AMD di kelas harga 7 jutaan rata-rata masih pakai prosesor Ryzen 7020U atau Ryzen yang 5000U series. Masih pada U semua dan nggak ada yang Zen 3 Plus. Di sini untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon 660M. Arsitektur GPU-nya udah RDNA 2 yang udah support ray tracing dan video AV1. Dilengkapi dengan 6 compute units dengan 384 stream processor. Untuk VRAM-nya 512 MB. Sayangnya ukuran ini nggak bisa dirubah ya di sini. Lalu untuk RAM bawaan laptopnya adalah 16 GB LPDDR5 6400 MHz dual channel 128 bit. Ini adalah kecepatan RAM paling tinggi yang didukung oleh prosesor tersebut. Tentunya namanya juga LPDDR ya, ini adalah RAM onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi ya untungnya tadi kecepatannya tinggi. Untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Menariknya di laptop ini ada slot M.2 kedua, jadi bisa menambah kapasitas storage tanpa mengganggu SSD utamanya. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul MediaTek yang udah mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya 58 Wh dan OS-nya adalah Windows 11. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah perpaduan logam dan polikarbonat. Untuk material logam digunakan pada bagian punggung layar dan penutup sisi bawah laptop. Untuk warna, ini namanya silver metallic untuk punggung layar dan sisi bawah laptop. Untuk area sekitar keyboard, ini menggunakan warna abu-abu cerah dengan permukaan yang doff. Ini agak jarang ya nemu laptop seperti ini ya. Dan hitam untuk bingkai layar dan sebagian besar tombol di keyboard. Nah, untuk desain, walaupun harganya 6 jutaan rupiah, Advan Workplus ternyata punya penampilan yang elegan seperti laptop lain yang harganya mungkin sampai belasan juta rupiah. Desainnya juga dibuat low profile tanpa menggunakan bentuk atau ornamen yang aneh-aneh. Jadi mau dipakai untuk kerja di kantor atau dibawa meeting, nggak malu-maluin yang satu ini. Untuk ukuran panjangnya 31,3 cm, lebar 22,2 cm dengan ketebalan hanya 1,78 cm. Bobotnya si laptop ini di 1,41 kg dengan charger 255 gram. Ini adalah charger 100 watt dengan kabel USB Type-C yang dapat dilepas. Ya, charger untuk laptop ini punya bentuk seperti charger smartphone yang lebih praktis dibawa-bawa dibandingkan charger laptop konvensional. Total bobot kalau dibawa-bawa dengan chargernya adalah 1,67 kg. Untuk display, ini adalah layar berukuran 14 inci. Resolusinya adalah 1920x1200 pixel dengan aspek rasio 16:10. Aspek rasio yang kekinian sekali. Biasanya kan 16:9 ya. Untuk refresh rate-nya 60 Hz dan sudah mendukung teknologi AMD FreeSync. Ini adalah panel IPS. Kalau kami ukur dengan alat kami, hasilnya adalah tingkat kecerahan maksimalnya di 339 nit saat berada dalam ruangan. Sementara tingkat color gamut coverage-nya ada di 56,9 sRGB dan gamut volume di 57,3% sRGB. Layar ini memang masih belum cocok dipakai untuk content creation yang butuh akurasi tinggi alias
untuk para profesional banget. Tapi kalau mau dipakai untuk belajar editing harusnya nggak ada masalah, mengingat panelnya udah IPS dan kalau digeser kanan kiri nggak banyak terjadi perubahan warna. Kalau mau dipakai buat nonton, ini tentunya sudah oke. Kami sendiri tidak komplain ya untuk kualitas tampilan layar di laptop ini, walaupun color gamutnya emang belum 100% sRGB. Layar laptop ini juga sudah menggunakan permukaan non-glare, jadi minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan dari pemakaian kalau ada di ruangan yang banyak lampunya atau bahkan di luar ruangan. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan, kiri, dan atas sehingga lebih kekinian. Menariknya, layar ini dapat dibuka hingga 180 derajat. Hal ini membuat engsel layar lebih aman dari risiko rusak akibat nggak sengaja terdorong atau tersenggol, dan juga membuat penggunanya lebih mudah menunjukkan isi layar ke lawan bicara di depannya. Nah, laptop ini dilengkapi dengan kamera 720p 30fps. Untuk mikrofonnya ada 2 buah ditempatkan pada sisi kanan dan kiri kameranya. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Advan Work Plus. Jadi gimana kualitasnya? Nah, bagaimana? Udah terkejut? Masih ingat harganya 6,9 juta? Kita lanjut ke audionya. Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Suara yang dihasilkan laptop ini masih terasa kurang lantang ya di telinga kami ya. Walaupun demikian, suara yang dihasilkan cukup oke lah. Tidak seperti speaker yang asal-asalan bunyinya. Sementara untuk karakter suaranya cenderung bright di sini. Untuk konektor, di kiri ada satu USB-C 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, satu HDMI, satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, satu USB-C 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Lalu di kanan ada Kensington lock slot, ada micro SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Nah, konektor USB-C di laptop ini juga sudah mendukung display output dengan protokol DisplayPort dan juga support power delivery, alias kita bisa nge-charge dari konektor USB-C-nya juga. Nah, keyboard di laptop ini menggunakan tombol chiclet dengan ukuran yang pas, bahkan untuk pengguna dengan jari-jari yang besar. Uniknya, untuk tombol F1 sampai F12 menggunakan warna abu-abu, sehingga mudah dibedakan dengan tombol lainnya yang berwarna hitam. Untuk kenyamanan pakai ternyata cukup oke dengan tingkat travel distance yang lumayan dalam. Akan tetapi sayangnya di sini nggak ada tombol home and page up dan page down yang biasanya digunakan untuk melakukan navigasi dengan cepat. Nah, untuk lampu backlit ternyata ada di laptop ini. Menyenangkan nih, dia punya backlit. Ada 2 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan tombol function plus F9. Untuk touchpad, posisinya adalah center to body yang memanjang dari tombol alt kiri hingga kontrol yang kanan. Dengan posisi seperti ini, telapak tangan memang masih bisa masuk ke area touchpad. Untungnya, saat kami coba, kursor mouse tidak bergerak walaupun touchpad disentuh oleh telapak tangan. Sepertinya dia udah punya fitur palm rejection di touchpad ini. Untuk security, laptop 6,9 juta ini ternyata dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari. Untuk sensornya diletakkan di area touchpad. Dan dalam penggunaannya pun ternyata cukup lancar di sini. Nah, kalau untuk cooling system pendingin laptop ini dilengkapi dengan 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Untuk ventilasi pembuangan panasnya ke arah belakang menuju engsel layar. Kita masuk ke aspek performanya. Laptop ini punya 3 profil performa yang dapat diatur dengan menggunakan tombol function plus huruf X. Pilihannya adalah silent mode, balance mode, dan rage mode. Wah, mode marah ya. Lanjut kita uji dengan Cinebench R15 looping 20 kali dengan dicolok ke charger. Di mode balance, skor tertinggi yang dicapai adalah 1693 poin dan 1705 poin saat menggunakan mode rage. Ternyata skornya nggak jauh beda antara balance dengan rage. Untuk skor yang dapat dipertahankan adalah 1640 sampai 1680 poin di mode balance, 1680 sampai 1700 poin di mode rage. Skor yang bisa dipertahankan ternyata juga tidak jauh perbedaannya ya. Nah, sekarang kalau kita tidak nyolok ke listrik, hanya pakai baterai aja saat menggunakan tanggal baterai, skor yang dapatkan adalah 1480 sampai 1500 di mode balance dan 1540 sampai 1560 di mode rage. Sedikit lebih rendah dibandingkan kalau pakai charger, tapi skor ini masih tergolong kencang sekali untuk aktivitas harian yang berat sekalipun. Sekarang mari kita lihat suhu kerjanya kalau kita hajar pakai Cinebench. Di mode balance suhu rata-rata prosesor ada di kisaran 83 sampai 85 derajat Celcius dengan lompatan-lompatan di awalan di kisaran 90 sampai 91 derajat Celcius. Colongan lah ya di awal. Sementara di mode rage suhu rata-rata prosesor ada di kisaran 93 sampai 94 derajat Celcius.
Kita langsung aja lanjut tes pakai Adobe Premiere Pro 2023. Untuk video 4K 60 yang durasinya adalah 2 menit 7 detik, dengan software only ini semua selesai dirender dalam waktu 11 menit 21 detik. Kalau pakai GPU acceleration via OpenCL, kita dapat 6 menit 6 detik. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, dengan software selesai dalam waktu 2 menit 13 detik. Kalau pakai GPU acceleration via OpenCL, kita dapat 1 menit 40 detik. Jadi kalau 1080p 60 nggak ada masalah sama sekali ya, kencang rendernya. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export pakai OpenCL, di mode Rage suhu rata-rata prosesor ada kisaran 60-61 derajat Celcius, walaupun ada sedikit kenaikan menjelang akhir pengujian. Jadi ternyata suhunya aman ya kalau pakai Adobe Premiere. Kita lanjut ke DaVinci Resolve. Ini adalah software video editing kelas profesional yang versi gratisnya yang kita pakai. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 12 menit 54 detik. Kalau Full HD 60 fps selesai dalam waktu 3 menit 26 detik. Nah, untuk suhu kerjanya kalau pakai mode Rage, suhu kerja prosesor dapat dikendalikan di kisaran 60-80 derajat Celcius. Ini menarik karena biasanya suhu prosesor di aplikasi ini bisa di atas 90 derajat Celcius, terutama untuk prosesor-prosesor seri H ya. Tapi di sini ternyata aman, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ke gaming ya. Pasti mau tahu skor gaming ya kan? Oke, Dota 2 1200p fastest render scale di 100%, scene berat bisa dapat 45-55 fps, scene yang ringan 110-120 fps. CS:GO 1200p low dapat 140-200 fps. Genshin Impact 1200p lowest render scale di 1 ya masih ya. SMAA-nya kita on kan, kita masih bisa dapat 55-60 fps. Kemudian Valorant 1200p low, kita dapat 170-240 fps. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider 800p low, ray tracing medium, TAA-nya di off. Wow, ini ray tracing masih di medium ya. Masih bisa dapat 40-50 fps. GTA 5 1200p high, tessellation di off, dapat 55-70 fps. Nah, suhu kerjanya selama setengah jam main GTA 5 ini pada mode Rage, suhu prosesor dan integrated graphics dapat dikendalikan di kisaran 73-77 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan body selama 30 menit main game yang satu ini, untuk keyboard area paling panas ada di sekitar tombol H dengan suhu berkisar 39-40 derajat Celcius. Suhu tombol lain tercatat aman di bawah 40 derajat Celcius. Sementara untuk body, area paling panas ada di sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius. Tentunya untuk palmrest aman, suhunya semua di bawah 35 derajat Celcius. Kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3568 MB per second dan kecepatan tulisnya di 2713 MB per second. Ya emang kita nggak bisa berharap terlalu banyak ya untuk performa SSD dari laptop 6 jutaan, tapi yang ini terus terang ini masih tergolong super kencang. Oke, sekarang masuk ke pengujian baterainya. Tingkat kisaran layar kami atur sedekat mungkin dengan 150 nits dengan mode balance di volume 25%. Untuk 1080p local video playback kita dapat 13 jam. Ya tepatnya 12 jam 57 menit. Tapi ya sudahlah, anggaplah itu 13 jam kita bisa nonton local video playback non-stop. Sebuah hasil yang luar biasa. Ini irit banget padahal prosesornya pakai 45 watt. Ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi kami untuk laptop 6 jutaan. Biasanya ekspektasi kami adalah 6-8 jam. 8 udah oke. Ini dapat sekitar 13 jam. Luar biasa. Untuk charging 30 menit pertama baterai terisi di 29%. Sementara itu dalam waktu 2 jam baterai terisi di 92%. Untuk mengisi sampai penuh 100% sayangnya dibutuhkan waktu 2 jam 57 menit, nyaris 3 jam. Cukup disayangkan ya, charger 100 watt dan ukuran baterai yang tidak terlalu besar itu ternyata tidak menghasilkan charging time yang cepat di sini. Meskipun 3 jam sebetulnya masih cukup bisa ditoleransi, terutama mengingat daya tahan baterainya yang luar biasa. Di sini terlihat bahwa pengisian baterai itu melambat sekali setelah 90%. Nah, untuk harga kita udah bahas dari awal bahwa harganya itu harga resminya di 6.999.000 dan dia mendapatkan garansi 1 tahun dari Advan Indonesia. Untuk detail dan link pembelian bisa cek di kolom deskripsi. Kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM itu tidak bisa di-upgrade kapasitasnya, tapi udah langsung 16 GB dual channel LPDDR5 6400 pula ya. Jadi nggak bisa terlalu banyak protes juga sebetulnya di sini. Lalu kemudian waktu charging tergolong agak lama, meskipun sebetulnya yang lama itu dari 90% ke 100%. Dari 0 sampai 90% sih lumayan kencang sebetulnya.
Lalu untuk keyboard, ini nggak punya tombol home and page up dan page down. Dan kemudian dia belum dapat Microsoft Office. Seharusnya nggak jadi masalah ya, karena banyak software alternatifnya seperti dari Google, LibreOffice, WPS Office, dan masih banyak lagi. Lagi pula, ingat kan harganya tadi 6,9? Nah, dari sisi menariknya, jelas kita mulai dari harga yang super murah untuk spesifikasinya. Udah pakai AMD Ryzen 5 6600H. Performanya super kencang untuk harganya. Integrated graphics-nya mampu memainkan game kompetitif dan AAA dengan lancar. Tapi ya setting grafisnya harus disesuaikan ya tentunya ya. Dan IGP ini juga sudah support video AV1. Suhu kerjanya aman ya. Baterainya ini super irit. RAM-nya mewah, 16GB LPDDR5 6400 langsung dual channel, langsung support 2 SSD M.2 di dalamnya, layar IPS dan sudah support FreeSync. Konektornya lengkap dan cukup banyak di sini ya. Backlit keyboard juga udah ada di sini. Wi-Fi 6E udah ada, Bluetooth versi 5.2 disupport di sini, dan dia punya pengamanan biometrik. Ya, Advan Work+ ini emang bener-bener mengejutkan. Harganya bener-bener murah untuk spesifikasi hardware-nya. Kami sendiri masih sedikit nggak percaya kalau laptop ini dijual di 6,9 juta. Ya, jadi Advan Work+ ini sebetulnya cocok untuk siapa sih? Pastinya laptop ini akan cocok sekali untuk mereka yang sedang mencari laptop murah 6 jutaan tapi dengan spesifikasi dan performa seperti laptop yang harganya belasan jutaan. Dipakai untuk sekolah atau kuliah ini oke banget. Dipakai untuk kerja nggak ada masalah, performanya mantep. Dipakai untuk edit video masih oke ya, asal 1080p 60 fps mantepnya di situ ya. Lalu dipakai untuk programming bisa aja kalau emang spesifikasinya cocok. Dipakai main game masih kuat asal setting grafisnya disesuaikan dan jangan terlalu banyak berharap dengan game-game AAA tentunya ya. Nah, pada akhirnya sulit sekali menemukan tandingan si Advan Work+ ini di kelas harga 6 jutaan. Ya, apalagi mau cari yang menawarkan spesifikasi dan performa yang mirip. Susah banget. Ini good job banget Advan ya. Udah bikin standar baru untuk laptop di 6 sampai 7 jutaan. Ya. Rasanya akan sulit sekali untuk tidak merekomendasikan Advan Work+ kalau memang kebutuhan dan keinginan kalian tuh cocok sekali dengan laptop yang satu ini. Atau bahkan kalau keinginan kalian bukan untuk beli laptop ini, dipikir-pikir lagi deh. Harganya cuma 6,9 juta, dapatnya segini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.